Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena saya buat video ini pada maghrib, jadi saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman, sekaligus biar enak mendengarkan materi yang saya sampaikan. Jadi karena tadi Mas Marzuk lebih menjelaskan secara umum ya, secara holistik menyeluruh terhadap tema kita pada materi kali ini. Jadi sekarang saya akan membahas satu tema saja yang lebih mendalam mungkin terkait tentang bahaya utang luar negeri itu sendiri. Karena memang kayaknya sebenarnya dalam bahasan ekonomi politik sebenarnya yang kajian paling utama nih di sini ya. Bagaimana negara kita ya tidak mengentengkan terhadap utang-utang yang sangat banyak itu, karena nantinya akan membengkak ya. Jadi secara mendasar utang luar negeri itu dibagi menjadi dua motif pelaksanaannya. Pertama itu adalah motif politik dan motif yang murni ekonomi. Akan tetapi sekarang kedua-duanya itu sudah tidak bisa dibedakan dari saking eratnya hubungan di antara keduanya. Jadi sekarang bahkan ada suatu disiplin ilmu yang namanya ekonomi politik sudah. Karena memang di antara keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Karena politik bergerak demi kepentingan ekonomi, dan ekonomi itu menjadi senjata andalan bagaimana sistem perpolitikan itu bisa tetap eksis sampai sekarang ini. Tetapi secara teoritis moral ya, secara teori moral itu ada dua, dibagi menjadi dua. Kalau tadi motif yang tidak moralis lah, secara moral itu dibagi menjadi dua, yaitu ada lone pool teori dan lone pass teori. Itu adalah, kalau dari bahasa Inggrisnya kita bisa kategorikan bahwa ada dua tentang motif penarikan dan dorongan. Nah, yang penarikan ini atau long pull ya, teori itu dikarenakan ada dua faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor ekonomi yang terjadi dengan analisis yang secara matang, karena memang pinjaman yang akan dilakukan itu adalah pinjaman-pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan yang negara itu butuhkan. Kayak kemarin MRT ya dari Pak Jokowi, bagaimana mereka mendatangkan investor-investor dari Jepang. Nah, itu adalah sektor-sektor produktif ya. Nah, yang kedua adalah itu secara acak. Nah, peminjaman ini ya terjadi secara acak aja, tidak melalui pertimbangan ekonomi yang sangat matang. Nah, peminjaman yang seperti ini yang biasanya berbahaya, karena biasanya ini tidak bergerak dalam aspek-aspek yang sifatnya produktif. Nah, perbedaan antara long pull teori dan long pass teori di sini. Nah, kalau long pull teori itu ada motifnya pribadi dari negara peminjam itu sendiri. Jadi mereka memang memiliki motif secara pribadi, memang memiliki kebutuhan terhadap modal untuk meminjam dan menginvestasikan harta-harta dari luar negeri ke dalam negaranya sendiri. Kalau long pass teori ini enggak. Ini pinjamannya terjadi secara paksaan dan desakan-desakan faktor asing, bagaimana mereka ingin menancapkan kolonialisme kepada suatu negara. Kalau kita boleh tahu contohnya itu Indonesia pada zaman lengsernya Soeharto itu lengsernya Soekarno ya, pada Presiden Soeharto, yang dimana tidak lama setelah itu mereka itu langsung mendatangkan IMF ke Indonesia. Itu bentuk dari loan pass teori. Jadi ini bentuk dari melemparkan kelebihan uang negara-negara maju. Sebenarnya ini akan sangat merugikan karena mereka untung. Karena kelebihan uang yang mereka miliki itu bisa terakomodir oleh negara-negara yang tidak membutuhkan, sehingga tingkat laju inflasi dari suatu negara itu yang membekak kan ya. Itu bisa dialihkan kepada faktor-faktor yang lebih menguntungkan dengan memberikan pinjaman kepada luar negeri. Nah, kalau bahaya yang dirumuskan oleh Abdurrahman Malik, setidaknya ada 5 suatu hal yang berbahaya pada desakan-desakan ya, ini condong kepada loan pass teorinya ya, yang berbahaya bagi negara peminjam. Itu pertama itu adalah munculnya neokolonialisme, bukan kolonialisme ya, neokolonialisme, di mana penjajahan sekarang sudah tidak lagi bersifat kekerasan, akan tetapi sudah berbentuk penjajahan yang bersifat ekonomi. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Indonesia itu bisa dikatakan merdeka, itu merdeka sebenarnya karena
ada suatu ikatan moral kepada dunia internasional bahwa agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu, Indonesia harus menanggung beban hutang yang dimiliki Belanda dari utang-utang yang ada pada Belanda sebelumnya. Jadi waktu itu Belanda itu sudah masuk kepada ranah yang namanya kebebasan finansial, karena hutang-hutangnya itu diserahkan kepada kita semua, sehingga secara tidak langsung kemerdekaan Indonesia itu, jika melalui perspektif neokolonialisme, itu adalah mitos belaka, karena kita sudah dijerat dengan jeratan-jeratan hutang itu sendiri. Yang kedua, itu biasanya negara-negara itu memasang namanya mata-mata. Kalau dalam Amerika itu ada CIA, tapi dalam konteks ekonomi itu mereka membuat yang namanya seperti sistem konsultan di negara-negara berkembang, yang nanti itu akan diletakkan kepada sektor-sektor yang sangat penting, seperti halnya LOI, Letter of Intent, tentang perjanjian-perjanjian, sehingga mereka mengetahui apa saja aspek-aspek kelemahan dalam bidang ekonomi dalam suatu negara. Nah, ini menguntungkan mereka, bagaimana mereka ingin memanfaatkan kelemahan itu demi kepentingan mereka. Dan ini juga adalah sarana memiskinkan suatu negara dengan mengikat konteks utang itu tadi, agar kita memang tidak bisa lepas dari utang itu sendiri. Makanya sistem bunga itu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena memang memiliki konteks itu, zalim kepada yang lebih lemah. Makanya dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jadi yang menjadi hal yang esensial dari pelarangan riba atau bunga dalam bahasa banknya itu adalah bagaimana kita melakukan eksploitasi terhadap hak-hak orang yang lebih lemah di antara kita semua. Nah, dan yang keempat itu adalah bahwa mereka sebenarnya membantu, sebenarnya ya karena ini berkaitan dengan penjelasan yang tadi juga, bukan karena kepentingan negara itu, akan tetapi kepentingan mereka sendiri, bagaimana mereka ingin mengikat memberikan ikatan ketergantungan kepada negara peminjam terhadap mereka, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian internasional mereka memiliki nilai plusnya tersendiri, sehingga kadang mereka memiliki supremasi. Makanya negara-negara besar itu memiliki supremasi hukum, dan kita sebagai negara-negara berkembang tidak berkutik karena ada ikatan moral tentang hutang-hutang itu. Jadi saya terikat. Teman saya mengatakan bahwa sektor pajak, sebenarnya Indonesia sudah tidak perlu menarik pajak kepada warga negaranya, cukup dengan membuka black point yang ada di Indonesia, yang berupa kayak jalur perdagangan internasional, kan. Tetapi saya rasa itu tidak mungkin bisa, karena itu memang sudah berbenturan dengan ikatan moral yang ditanamkan melalui bunga-bunga yang ditanamkan kepada Indonesia itu sendiri. Jadi bohong semua itu. Dan yang terakhir itu adalah melemahkan sistem moneter. Biasanya ini sering kita temukan pada hutang yang berjangka pendek, sehingga waktu hutang yang jangka pendek itu sudah jatuh tempo dan kita tidak bisa membayarnya, kita harus membayarnya pada saat itu juga, sedangkan mereka menggunakan sistem ketetapan dolar untuk melakukan pembayaran itu. Secara tidak langsung kita harus menukar uang kita, uang rupiah, dengan dolar untuk membayar hutang itu. Dan pada saat itulah perjualan uang sebagai komoditas dolar itu akan kita beli dengan harga yang high currency atau pertukaran harga yang sangat tinggi. Ini melemahkan sistem moneter kita. Bagaimana nantinya sistem yang seperti ini justru akan membuat negara kita yang awalnya kita rasa itu menguntungkan menjadi suatu hal yang merugikan. Makanya dari kemarin-kemarinnya tentang wacana-wacana pembentukan negara ibu kota negara yang baru itu selalu terbentur dengan wacana-wacana hutang, karena memang kita ikatan yang bikin kita tidak benar-benar merdeka sampai saat itu adalah ikatan moral yang ada pada sistem bunga internasional itu sendiri. Mungkin sekian, meskipun lebih 5 menit tidak apa-apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.